Tahukah Anda kalau mobil ini bisa melaju dari 1 hingga 100 km per jam hanya membutuhkan 3,8 detik. Kalau Ferrari itu 3,4, jadi terpaut hanya 0,4 detik dari Ferrari. Ini adalah BYD Seal. Ini adalah mobil termahalnya BYD yang performance-nya itu bagaikan supercar. Dia punya dual motor dan look yang keren banget. Selamat datang di channel Kelly, yang kemana-mana. Ya, sekarang saya ngomong desainnya dulu ya. Mobil ini memang desainnya, looknya itu kalau dibilang ekstrim sporty sih enggak. Walaupun kecepatannya itu mirip-mirip sama supercar ya. Badan mobil ini itu tidak terlalu besar banget dan juga tidak terlalu kecil banget. Kalau dibandingkan mungkin sama mobil sedan lain mirip sama Camry karena panjangnya itu ada di 4,8 meter. Sedangkan Camry dan Accord itu ukurannya panjang lebarnya di sekitar segitu ya. Jadi Anda mungkin ada gambarannya. Jadi ini looknya masih kelihatan oke sih. Khususnya untuk pasar Indonesia ya. Ground clearance-nya juga saya cek tidak terlalu pendek, jadi Anda nggak perlu takut gesruk ya. Karena kalau dilihat nih ya, kayaknya ground clearance-nya tuh yang mirip-mirip sama sedan premium di Indonesia, entah tuh BMW atau Mercy. Jadi kita bisa bawa kemana-mana dengan tidak terlalu khawatir ya. Look depannya memang agak sporty dan lampu mobil ini mengingatkan kita dengan mobil sport dari Toyota. Matanya itu cukup tajam dengan DRL yang sangat lengkap. Di sini ada DRL. Di atas satu dan di bawah nih sampai ada 4 garis ya, dan ini yang menjadi ciri khasnya BYD Seal ini kayaknya sih. Mungkin mau meniru ya, nggak tahu ya, meniru kumisnya Seal mungkin kayaknya gitu. Tapi di depannya saya ada pertanyaan ya, karena di sini kayaknya agak lebar gitu jaraknya, entah kenapa, apa desainnya, tapi tengahnya ada karetnya sih. Tapi ini kelihatannya ada jarak yang cukup kelihatan gitu ya. Ada logo BYD di tengah, tidak ada grill di depan karena ini mobil listrik, dan kita ke bawah ada untuk air vent yang besar di bawah. Ya, mobil ini sudah menggunakan velg ring 19 dengan ukuran ban 245/45. Spionnya, tulangnya tuh tebal banget ya. Mungkin karena mobil ini kencang habis gitu ya. Jadi dibuat tulangnya ini tebal banget gitu. Dan ini ada jaraknya dengan pilar A. Di sini sudah ada tuas pintu yang memang rata dengan pintu ya. Ini ada model terbuka seperti ini karena kuncinya sedang dibuka. Tapi pada saat dia ngunci, dia akan masuk rata dengan pintu. Jadi ya keren sih. Ini mungkin idealnya tuh ya tuas pintu ya seperti ini harusnya ya. Semua mobil kalau bisa seperti ini karena looknya akan jadi keren banget, minimalis lah gitu. Ya, sekarang kita ada di bagian belakang BYD Seal Performance. Yang akan kelihatan di mata kita awalnya itu adalah diffuser bagian belakang yang sangat sporty. Ini mengingatkan saya dengan Civic Type R FK8 ya. Terus ini saya mau coba buka. Nah, bagasinya ini cukup luas, namanya sedan ya. Dan di sini ada subwoofernya dan kita lihat nggak ada apa-apa di sini. Tapi ini keren sih, sudah power back door. Oke, kita lagi-lagi ketemu bokong yang minimalis. Karena apa? Tidak ada apa-apa di sini ya, dan tidak ada wiper, tapi di sini ada defogger dan di sini ada aksen hitam, dan di sini mengingatkan saya dengan Mitsubishi. Langsung turun ke bawah, melengkung ke dalam dengan LED yang memanjang dari ujung ke ujung berwarna merah, dan tidak ada chrome sih. Oh, chrome-nya ada di logonya, BYD sangat besar. Di sini ada BYD Seal 3,85, ini ada tipe yang performance 3,8S, dan mobil ini sudah AWD. Oke, sekarang saya sudah ada di interior BYD Seal, mobil paling mahalnya BYD saat ini ya di Indonesia. Jadi ada 3 macam tipe untuk Seal. Ini adalah tipe performance di mana memang jaraknya tidak terlalu jauh ya, tapi memang performance-nya itu paling oke katanya. Ya, interiornya ini dark ya, gelap ya. Dan kalau mau dibilang sporty, nggak terlalu sporty sih, jadi lebih ke elegant ya. Pertama yang kelihatan banget itu dari joknya yang seperti ini. Ya, jadi ada kayak garis-garis putih ya. Jadi elegant lah, jadi nggak merah gitu ya. Walaupun semuanya tuh warna hitam. Oke, kita lihat di sini sangat lebar, dan untuk bagian driver di sini ada head up display, jadi saya bisa melihat kecepatannya di kaca. Ini gunanya apa? Jadi kalau kita kencang, kita nggak ngebuang mata kita ke bawah karena bahaya banget. Di sini MID-nya juga lebih lebar dibandingkan dengan Atto ataupun yang Dolphin, karena di sini nggak hanya nempel di sini, tapi seperti MID pada umumnya, tapi dia memang terpisah ya dari desainnya ini ya. Ini saya sih sebenarnya nggak terlalu suka nih. Dan jadi mirip sama head unitnya yang di tengah yang bisa kita putar-putar ini gitu ya. Tapi sisanya memang kelihatannya
Ini sangat mewah, sporty, setirnya pun flat bottom, ini sudah leather, semua sudah leather. Kontrolnya pun minimalis ya, di sini ada garis warna biru, ini halus, ini bludru, ini juga empuk, ada ambient light, di sini ada airbag ya. Jadi kelihatannya sih keren sih mobil ini. Oh, ini ada NFC loh di sini. Ya, unlike si Atto ya atau Dolphin, di sini ada Apple CarPlay. Jadi dia sudah kenal sama iPhone. Dan di sini ada buat ngecharge iPhone ya. Ada 2 lagi, nggak 1. Tuh, langsung kelihatan di situ. Very convenient. Dan di sini ada tuas transmisinya yang kecil banget kayak begini doang nih. R, N, dan D. Di sini ada auto hold. Di sini ada kayaknya sensor ya untuk collision mitigation ya. Dan di sini ada traction control. Di sini ada drive mode. Di sini ada 3 ya, ada eco. Kalau kita mau mengirit baterai ya, terus ada normal dan juga ada sport kalau kita mau memaksimalkan performa mobil ini. Dan di sini looknya very bright ya. Mungkin kalau malam-malam jadi hitam ya, mudah-mudahan ya. Jadi kayak Ioniq 5. Jadi kalau malam-malam dia jadi gelap. Iya, mudah-mudahan seperti itu ya. AC-nya pun kita lihat di sini desainnya itu integrated dengan dashboard yang ada. Jadi keren sih, bagus di sini dan di sini. Untuk handle pintunya di sini sudah black chrome ya. Jadi keren, dan bagian belakangnya itu seperti ini. Ini dia terintegrasi dengan speakernya menggunakan Dynaudio, jadi udah bagus banget. Dari sini kita lihat juga ada ambient light ya. Di sini power back door ya untuk membuka bagasi belakang. Dan tombolnya di sini di setirnya lagi-lagi terbalik ya dengan mobil Jepang. Jadi kontrol ADAS itu di sebelah kiri dan kontrol audionya itu di sebelah kanan. Ini make sense sih sebenarnya, karena kan tangan kita kanan lebih mudah untuk mengatur audio ya gitu ya. Oke, untuk posisi duduk sangat nyaman ya, sangat sporty. Di sini ada head adjuster, saya bisa naikin badan saya pun bisa turunin badan saya dengan ke bawah banget. Ini saya bisa ke belakang. Tadi kayaknya ada seat memory deh. Soalnya pada saat saya masuk dia mengikuti bentuk tubuh driver sebelumnya. Dan di sini ada untuk tilt steering dan juga tentu saja sudah teleskopik. Jadi kita bisa set sesuai dengan posisi tubuh kita. Oke, kita bagian atas ini mirip sih sama yang lain. Sun visor-nya, oh ini ada double deck. Di sini ada lampunya, ada 2, ada kiri dan kanan. Kalau yang tadi Dolphin sama Atto di atas, sedangkan ini sudah masuk ke dalam vanity mirror-nya di dalam sun visor-nya. Di sini ada lampu warna putih dan ini tombol untuk panoramic roof. Nggak ada deh. Jadi ini defaultnya seperti ini ya, tidak tertutup. Jadi terlihat keluar tapi tidak bisa ditutup ya. Jadi kita nggak bisa ngumpet nih di sini. Sun visor bagian penumpang juga sama ya, lampunya putih, ada 2 kiri dan kanan. Kayaknya simple banget ya kayaknya mobil ini. Jadi mungkin memang lebih nge-push ke performa walaupun ada 2 cup holder di sini dan ya laci yang tutupnya besar tapi dalamnya tidak terlalu besar sih. Di bawah sini itu kita bisa buat naruh barang ya, ada USB-C dan USB-A. Ya, sekarang saya ada di bagian penumpang feel ya. Feel-nya sih kayak kita di mobil sedan lebar gitu ya. Jadi nggak sempit. Kok biasanya kan mobil performance itu belakangnya cuman sekedar duduk. Tapi ini enggak sih. Surprisingly ini saya duduk dengan cukup nyaman. Look-nya pun kelihatan ya dari atas, karena ini ada panoramic sunroof yang sayangnya tidak bisa ditutup. Jadi saya tadi cari tombolnya di depan nggak ada ya. Jadi ini kebuka sih. Ya kita tuh khawatirnya nanti apakah ini bisa panas gitu ya. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Ya, duduk di belakang ini ada jarak yang cukup nyaman. Ini tadi pada saat saya keluar dari sisi driver, joknya ini mundur. Jadi ini sebenarnya bukan size saya. Jadi aslinya ini agak majuan. Jadi bisa dibilang ini sangat lebar ya, longgar. Dengan bagian atas kepala yang cukup jauh, ada lebih dari 1 tangan. Jadi saya bisa duduk dengan cukup nyaman. Terus ergonomi duduknya pun cukup oke ya. Tadi saya pikir untuk sebuah mobil performance, mobil ini akan sempit belakangnya, tapi ternyata enggak. Dengan bangku yang sudah cukup empuk ya, di sini sudah leather semuanya dengan ada perforated di tengah ini ya. Jadi dengan jahitan berwarna putih, jadi looknya very elegant dan tentu saja sudah ISOFIX. Dan di sini ada armrest yang mirip banget sama Atto dan juga Dolphin, karena di sini ada 2 cup holder. Selain itu juga ada lampu putih di sini, ada hand grip, dan bagian di sini sudah ada terintegrasi dengan Dynaudio untuk pembukaannya. Di sini sudah black chrome ya dengan stitching berwarna biru muda. Dan di bagian belakang bangku depan ini saya bisa selipin HP. Kayaknya semua BYD begini ya. Jadi kita bisa selipin tidak hanya 1 tapi juga ada 2 HP di bagian belakang. Di sini ada AC ya, di bagian sini kita bisa atur untuk 2, jadi tidak hanya 1, dan USB yang diumpetin. Oke, saya tekan. Nah, terus di sini ya, di sini ada
USB-A dan USB-C. Jadi mungkin ini takutnya keinjak ya. Mudah-mudahan sih nggak patah. Oke, sekarang saya ada di dalam BYD Seal. Ini adalah mobil termahal ya, karena ini adalah mobil Seal yang dibilang BYD adalah sebuah mobil performa. Kecepatannya 1 hingga 100 km per jam itu hanya 3,8 detik. Itu kencang banget. Itu adalah spek sebuah mobil supercar ya. Nah, ini saya mau tunjukin nih. Kalau kita mulainya startnya seperti ini. Karena ini mobil listrik jadi nggak ada bunyinya apa-apa. Kita diganti dengan logo BYD dan langsung masuk ke menu mobil yang mirip-mirip sama atau juga dengan Dolphin sih. Tapi tentu saja ini jauh lebih sporty ya. Dan di sini ada head up display, jadi saya kelihatan di kaca itu terlihat pantulan informasi mengenai kecepatan dan juga dari ada sistemnya ya. Di situ saya lihat ada lane assist dan ada lane keeping system dan juga temperatur mobilnya yang sekarang 30 derajat Celcius. Sayangnya mobil ini bukan yang versi performance yang bukan yang 3,8 detik, tapi pasti torsinya gila-gilaan juga sih dan saya sangat excited untuk mencobanya. Ya, rasanya agak tinggi ya. Rasanya tuh tidak pendek-pendek banget kayak mobil sport. Jadi ya biasa aja sih, kayak bawa sedan biasa gitu. Ya, beda dengan dua saudaranya, kabin dari Seal ini terasa lebih kedap. Dari awal juga udah rasanya tuh udah kedap gitu ya. Ya, sekarang saya langsung masukin aja ke sport mode. Nah, untuk steering ini sangat responsif ya, beda dengan dua saudaranya. Ini sangat responsif. Saya gerakin dikit mobilnya langsung nurut ya. Kalau rem ya udah perasa akan oke banget. Nah, ini suara motor di sekitar saya nggak terlalu kedengeran. Oke, saya gas ya. 1, 2, 3. Itulah torsi mobil listrik, dan kali ini itu ngejambak saya. Jadi kayak gue nyobain BMW M4, jadi sangat ngejambak gitu ya. Torsinya tuh sangat kerasa banget. Jadi mobil ini yang katanya kencang banget tarikannya itu memang benar apa adanya. Bagaimana yang versi performa ya. Yang ini aja udah sangat ngejambak sih. Kaget ya, Kak? Di belakang saya ada Fresha dari BYD yang udah ngebantuin saya. Jadi kalau misalkan ada yang minat untuk beli mobil ini, hubungi Fresha ya. Seperti tadi saya bilang ya, ini nggak kedengaran apa-apa sih. Jadi dalamnya ini sangat kedap, jadi nggak terlalu kedengaran apa-apa. Jadi mobil ini oke sih. Dari kenyamanan oke. Dan tadi banyak sekali yang komplain karena panoramic roof-nya ini nggak bisa ditutup. Ya mungkin karena sekarang nggak terlalu panas ya. Di sini saya sih nggak kerasa apa-apa, tidak ada hawa panas apapun dari atas. Cuma mungkin nanti ada tambahan ditutup manual katanya, kayak HR-V-nya Honda. Cuman kayaknya sih nggak terlalu mengganggu ya buat saya sekarang. Cuman memang sekarang lagi saya di sore hari sih nggak terlalu panas. Cuma kan memang mobil ini kan biasanya ya nggak harian sih ya kalau mobil performa seperti ini. Cuma kalau mau dibilang mobil ini dibuat mobil weekend, untuk harganya ya nggak terlalu mahal-mahal juga sih. Karena yang versi performance-nya itu yang 3,8 detiknya itu harganya di 700-an juta. Jadi ya masih lebih murah dibandingin sama Pajero Sport yang 4x4 ataupun Fortuner yang 4-wheel drive. Jadi mobil ini kalau dibilang mahal banget sih enggak. Sekarang juga kita lihat ada fitur 360-nya itu nyala dengan baik. Sensornya itu memberikan informasi kita jika ada kendaraan yang terlalu dekat dengan kita. Jadi mobil ini untuk daily driven-nya pun oke, sedangkan untuk performance-nya juga oke. Sayangnya saya nggak punya kesempatan untuk bawa mobil ini di tol ya. Mungkin nanti kita dapat kesempatan dari Arista untuk bisa membawa mobil ini di jalan tol sehingga kita bisa tahu performa lanjutannya seperti apa. Sekarang saya akan coba untuk suspensinya. Ya, suspensinya surprisingly tidak terlalu keras. Jadi mobil ini untuk bawa harian pun oke. Dibandingin sama Atto, masih empukan ini. Jadi mobil ini nyaman sih ya. Kalau misalkan kita ganti dengan suspensi yang lebih stiff, mungkin akan cocok untuk kita bawa mobil ini kenceng gitu ya. Dan apalagi nih mobil listrik untuk Indonesia, setahu saya itu ada di limit ya. Limitnya tuh nggak sampai 200 km per jam. Kalau mobil ini ngelihat ada dual motor dan memang tenaganya ngejambaknya kayak tadi, harusnya mobil ini bisa hingga 300 km per jam sih harusnya kalau dibuka limiternya gitu ya. Ya, tapi untuk harian mobil ini oke karena tidak terlalu tinggi ya dan performanya sangat baik. Dan kabinnya itu tidak berisik dan steering wheelnya ini sangat enak sih untuk manuver ya. Remnya juga oke, suspensinya juga surprisingly itu cukup soft, jadi kita bisa gunakan untuk harian tanpa ada kendala harusnya sih. Jadi jika Anda ingin punya sedan, pas banget teman ada Camry, lihat ini adalah mobil yang dimensinya paling mirip sama mobil ini, tidak sampai 5 meter ya, tapi memang sangat panjang, 4,8 meter. Itu ukuran udah kayak Pajero ya,
sama Fortuner ya, memang panjang banget mobil ini karena ini mobil adalah mobil sedan bukan hatchback gitu ya. Tapi ya kalau kita bawa mobil ini rasanya nggak gede-gede amat gitu. Jadi bagi Anda yang punya dana untuk budget untuk beli Pajero ataupun beli Fortuner ataupun beli mungkin Civic ya, Civic RS, nambah sedikit Anda bisa pertimbangkan untuk beli BYD Seal karena ini adalah mobil listrik yang tanpa polusi ya, dan Anda bisa ngecharge di rumah dengan biaya transportasi yang akan jauh lebih murah. Cuma memang dari sisi infrastruktur Indonesia belum ideal untuk sebuah mobil listrik, jadi kita tinggal tunggu saja karena negara kita begini-begini adalah penyedia atau pemilik nikel terbesar di dunia. Jadi pemerintah sekarang menggalakkan untuk kita menggunakan mobil listrik supaya tidak polusi karena udara di Jakarta khususnya sangat polutan ya. Jadi saatnya kita pindah ke mobil listrik pelan-pelan tapi pasti. Ya, cukup menarik ya menunggu hasilnya bagaimana di pasaran. Sebuah mobil performance tapi listrik gitu dengan harga sekitar 700 jutaan. Bagaimana pendapat Anda? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih kepada BYD Arista. Jika Anda tertarik bisa hubungi nomor di bawah ini. Saya Kelly, sampai ketemu lagi.